Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan membawakan presentasi yang bertemakan aspek pemasaran internasional. Aspek pemasaran internasional. Pengertian pemasaran internasional menurut Jajat Kristanto dalam buku Manajemen Pemasaran Internasional tahun 2011 menyatakan jika pemasaran internasional adalah segala sesuatu yang mengacu pada kegiatan-kegiatan perusahaan yang menekankan pada upaya-upaya perusahaan koordinasi lintas pasar dan integrasi global yang bertujuan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kemampuan bersaing di pasar internasional. Sedangkan Henry Shimamura dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pemasaran Internasional tahun 2007 menyampaikan bahwa pemasaran internasional adalah proses perencanaan dan pengorganisasian transaksi melampaui batas negara untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan para individu dan organisasi yang terlibat. Kemudian, Warren dan Mark Green dalam bukunya yang berjudul Global Marketing tahun 2011 menyatakan jika pemasaran internasional merupakan serangkaian kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan yang menekankan pada efisiensi, biaya, dan upaya yang menembus batas negara dan regional. Perkenalkan, nama saya Niputu Gitara Saktianti, NPM 193212142. Di sini saya membawakan materi mengapa pemasaran internasional, karena kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sudah melampaui kebutuhan akan konsumen produk atau jasa di wilayah domestik perusahaan, sehingga perusahaan melihat peluang memasuki pasar global dan memiliki strategi pasar yang lebih luas. Yang pertama ada ethnocentric, yang kedua ada polycentric, yang ketiga ada regioncentric, yang keempat ada geocentric. Saya Ayu Salma Ardana Iswari, NPM 19321221104. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu dengan materi konsep pemasaran internasional. Pemasaran internasional mempunyai 5 konsep utama, yaitu yang pertama memastikan kualitas produk. Sebelum memutuskan untuk memasarkan produk secara internasional ke negara lain, maka terlebih dahulu perusahaan harus memastikan dengan tepat bahwa produk yang perusahaan tawarkan ke pasar internasional adalah barang atau jasa dengan kualitas yang terbaik. Selanjutnya ada promosi dan iklan melalui media sosial. Memasarkan produk ke berbagai media online bisa perusahaan jadikan sebagai salah satu strategi pemasaran yang sangat tepat. Perusahaan bisa menggunakan berbagai fitur yang ada di dalam Google Ads ataupun Facebook Ads untuk bisa mengiklankan produk perusahaan serta menargetkan siapa saja yang melihat iklan perusahaan secara lebih detail. Perusahaan bisa memilih kota dan negara tujuan penerima iklan serta profesi dan juga perilaku dari setiap orang yang nantinya bisa perusahaan atur di dalam iklan perusahaan. Konsep pemasaran internasional yang ketiga yaitu melakukan riset bisnis. Riset bisnis memiliki peranan yang sangat penting saat perusahaan memiliki rencana untuk masuk ke dalam pasar internasional. Perusahaan harus memahami siapa saja menjadi target pasar perusahaan, sehingga perusahaan bisa memahami berbagai kemungkinan dan juga langkah apa saja yang harus perusahaan tempuh untuk bisnis perusahaan di masa depan. Agar bisa memastikan lebih jauh lagi, perusahaan bisa mempelajari berbagai kelayakan bisnis yang ada di negara target perusahaan. Konsep selanjutnya itu market intelligence, yaitu mencari pengetahuan terkait pasar yang ingin perusahaan tuju. Konsep ini bisa perusahaan lakukan dengan cara melakukan survei pasar. Tujuannya yaitu untuk memperoleh berbagai data terkait kondisi pasar, produk sejenis yang ada di pasaran, kualitas barang, harga kompetitor, dan berbagai hal lainnya. Dengan mengetahui hal tersebut, maka perusahaan bisa mempersiapkan produk perusahaan secara lebih matang untuk bisa masuk ke dalam pasar internasional dan juga bersaing dengan berbagai kompetitor yang berada di mancanegara.
Konsep pemasaran internasional yang terakhir yaitu memanfaatkan media digital. Hal terakhir yang harus perusahaan jadikan pertimbangan sebelum memasarkan produk secara internasional di tengah-tengah perkembangan dunia teknologi yang cepat ini adalah menggunakan media digital. Selain mengikuti pameran tertentu untuk bisnis perusahaan, media digital juga bisa membantu proses strategi pemasaran internasional. Seperti dengan menggunakan website. Dengan menggunakan website yang dibuat dengan khusus untuk bisnis, maka akan membantu para calon pelanggan untuk bisa memperoleh informasi lengkap terkait profil perusahaan, jenis bisnis perusahaan, dan juga berbagai produk ataupun jasa yang ingin perusahaan tawarkan. Untuk itu, perusahaan wajib menggunakan website dengan berbagai fitur yang lengkap, tanya adanya coding, sehingga perusahaan tidak perlu khawatir lagi karena harus mengeluarkan dana yang lebih banyak dalam merekrut developer baru untuk mengembangkan website perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya menandatangani PM 193/122/124 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, tipologi perusahaan internasional, multinasional, global. Tipologi perusahaan internasional, multinasional, dan global adalah sebagai berikut. Pertama, Indo-centric adalah orientasi perusahaan-perusahaan internasional yang memandang persamaan-persamaan di negara-negara asing dan home country adalah superior. Yang kedua, Polycentric adalah orientasi perusahaan-perusahaan multinasional yang berpendapat bahwa setiap host country adalah unik dan memandang perbedaan-perbedaan di negara-negara asing. Yang ketiga, Geocentric adalah orientasi perusahaan-perusahaan global yang melihat persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan di home country dan host country. Terima kasih. Selanjutnya ada integrasi global. Yang pertama ada teknologi. Teknologi merupakan faktor universal yang melintasi batas bangsa dan budayanya. Yang kedua ada perjanjian ekonomi regional. Sejumlah perjanjian perdagangan multilateral telah mempercepat langkah-langkah integrasi global. Yang ketiga ada kebutuhan dan ekonomi pasar. Kebutuhan dan keinginan konsumen di seluruh dunia saat ini sedang bersatu. Yang keempat ada perbaikan transportasi dari konsumen. Salah satu karakteristik pokok bisnis global adalah komunikasi langsung. Yang kelima ada biaya pengembangan produk. Beberapa biaya harus diperoleh oleh pasar global. Selanjutnya yang keenam, yang terakhir adalah kualitas. Pesaing global telah memaksa semua perusahaan untuk memperbaiki kualitasnya. Demikian presentasi yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih.